Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, ringkasan singkat. Dalam serangkaian serangan jarak jauh dan operasi lintas perbatasan yang intens pada 22 hingga 24 Oktober 2025, beberapa target industri dan logistik militer Rusia dilaporkan mengalami kerusakan berat, termasuk fasilitas pengolahan minyak di Ryazan, pabrik amunisi di Kopiesk, serta depot amunisi besar di wilayah Belgorod, Valoiki. Analis internasional menilai rangkaian kejadian ini bukan hanya serangan simbolik, melainkan upaya terkoordinasi untuk memutus 3 jalur logistik utama yang menopang operasi medan Rusia. Beberapa laporan lapangan dan rangkuman waktu nyata juga mencatat ofensif darat Ukraina di front Kherson, penyeberangan Dnieper, pada 23 Oktober yang disertai serangan udara dan manuver brigade lapis baja. Kronologi dan dampak utama. 1. Serangan terhadap kompleks minyak di Ryazan. Laporan 23 hingga 24 Oktober 2025. Beberapa sumber dan ringkasan kronologi konflik mencatat bahwa fasilitas pengolahan kilang minyak di Oblast Ryazan kembali menjadi sasaran dalam gelombang serangan pada akhir Oktober 2025. Kilang-kilang di wilayah ini merupakan salah satu penopang pasokan bahan bakar penting bagi penggunaan sipil dan militer di Rusia. Gangguan pada unit distilasi utama akan sangat mengurangi output produk bahan bakar, termasuk bahan bakar aftur dan diesel militer. Laporan lintas sumber sebelumnya juga merekam serangkaian serangan terhadap fasilitas energi Rusia sepanjang 2024-2025. Dampak yang dilaporkan: gangguan produksi, api besar, dan penghentian sebagian loading operasi di beberapa unit kilang. Efek real pada pasokan bahan bakar militer bergantung lama perbaikan unit distilasi. 2. Ledakan dan kebakaran besar di pabrik amunisi Kopiesk, Plasmas, 22 Oktober 2025, laporan lokal. Sebagai salah satu pabrik yang memproduksi amunisi skala besar, fasilitas di Kopiesk, Chelyabinsk Oblast mengalami ledakan dan kebakaran pada 22 Oktober. Menurut rangkuman peristiwa, beberapa blok pabrik hancur dan ada korban jiwa terluka dalam insiden itu. Otoritas regional membuka penyelidikan, sementara beberapa sumber lapangan mengindikasikan kemungkinan hubungan antara serangan terarah dan atau kecelakaan industri yang diperburuk oleh faktor eksternal. Dampak yang dilaporkan: terganggunya kapasitas produksi peluru artileri, roket, hilangnya stok dan kemampuan pengisian ulang logistik tempur pada jangka pendek menengah. 3. Depot amunisi besar di Valoiki, Belgorod meledak, 23 Oktober 2025. Laporan timeline. Satu laporan kronologi peristiwa menyebut ledakan sangat besar pada depot distribusi amunisi di Valoiki, OBL Belgorod pada dini hari 23 Oktober. Ledakan berlapis akibat tumpukan bahan peledak menyebabkan kobaran api hebat dan gelombang kejut yang merusak bangunan dan memecahkan jendela di radius luas. Insiden semacam ini mengganggu distribusi amunisi ke front timur, Kharkiv, Donbas. Catatan verifikasi. Beberapa detail teknis, luas persis depot, tonase amunisi, beredar di saluran terbuka. Namun beberapa angka masih belum terverifikasi independen. Oleh karena itu kami menegaskan, data numerik spesifik yang belum dikonfirmasi tetap diklasifikasikan sebagai laporan awal atau klaim pihak tertentu. Operasi darat dan laut, pembukaan serangan balik Kherson, 23 Oktober 2025. Pada malam 23 Oktober, unit Ukraina dilaporkan membuka serangan balasan di sektor selatan, tepi timur sungai Dnieper, wilayah Kherson. Menurut ringkasan peristiwa, serangan udara awal menarget pusat kendali drone dan komando lokal. Unit rekayasa dan pasukan lintas sungai membangun jembatan darurat malam hari, mendirikan kepala jembatan beberapa kilometer di tepi timur. Ada klaim kerugian material di kedua belah pihak. Kendaraan lapis baja rusak hancur. Rusia membalas dengan puluhan hingga ratusan serangan balasan dalam 24 jam berikutnya, memanfaatkan drone kamikaze dan perang elektronik. Implikasi strategis: berhasilnya pendirian kepala jembatan di tepi timur Dnieper dapat membuka koridor logistik dan basis serangan lebih lanjut ke selatan, serta menempatkan tekanan langsung pada rute suplai yang menuju Crimea jika penetrasi berlanjut. Tren operasional dari perbatasan ke jantung industri Rusia. Analis asing menyimpulkan bahwa serangkaian kejadian ini menandai pergeseran taktik dari serangan lintas perbatasan yang terbatas menjadi kemampuan strike yang menargetkan infrastruktur produksi militer dan energi jauh di wilayah dalam Rusia.
Dalam prakteknya, ini berarti gangguan bersamaan pada produksi pabrik amunisi, penyimpanan dan distribusi, depot amunisi, dan pasokan energi bahan bakar kilang dapat memaksa redistribusi sumber daya dan menimbulkan krisis logistik jangka menengah. Asimetri teknologi, drone, robot, dan perang jarak jauh. Beberapa laporan lapangan dan rekaman video medan menyiratkan penggunaan luas platform tanpa awak UAV drone, dari drone jet jelajah presisi hingga swarm FPV untuk menargetkan medan, serta penggunaan robot darat dalam beberapa kasus insiden penyerahan unit musuh. Peralihan ke perang jarak jauh dan otonom terlihat menurunkan kebutuhan konfrontasi langsung dan meningkatkan efek destruktif pada logistik musuh lewat target-target non-frontline. Referensi kronologi konflik mengabadikan beberapa episode serangan depot Arsenal dengan penggunaan drone skala besar. Klaim mobilisasi dan ketegangan personel, perlunya hati-hati pada angka. Beberapa klaim yang beredar di saluran lapangan menyebut angka mobilisasi besar-besaran, penggunaan tahanan sipil narapidana sebagai pasukan, atau sistem mobilisasi digital otomatis yang menandai eskalasi total dalam upaya perekrutan militer. Namun, klaim semacam ini perlu diverifikasi melalui pernyataan resmi pemerintah atau investigasi independen sebelum diterima sebagai fakta. Di banyak peristiwa konflik, angka-angka awal sering berubah. Kami merekomendasikan agar setiap angka mobilisasi atau kebijakan domestik dikonfirmasi lewat sumber resmi atau liputan investigatif yang kredibel sebelum dipakai sebagai dasar analisis strategis lebih jauh. Analisis singkat, konsekuensi jangka pendek dan menengah. 1. Gangguan logistik. Jika beberapa titik produksi, gudang dan kilang tetap non-operasional selama berminggu hingga bulan, kemampuan Rusia memasok bahan bakar, amunisi dan cadangan akan terseret turun. Hal ini memperpanjang kebutuhan rotasi logistik dan kemungkinan mengubah taktik tempur menjadi lebih defensif. 2. Peningkatan tekanan ekonomi dan politik. Rusaknya infrastruktur energi, petrokimia menekan pendapatan ekspor, menambah beban fiskal dan potensi kerusakan sosial domestik. 3. Normalisasi serangan jauh. Keberhasilan operasi jauh ke dalam wilayah Rusia berpotensi mendorong normalisasi serangan serupa jika platform jangkauan panjang tersedia dan dukungan intelijen tetap ada. Catatan metodologis dan verifikasi. Untuk beberapa insiden, MIS, Ryazan, Kopiesk, Depot Valuiki, kami mengandalkan ringkasan kronologi konflik dan laporan berita, entry ringkasan yang tersedia di publik. Contoh, kronologi konflik, artikel berita, dan ringkasan insiden lokal. Sebagian sumber menunjukkan insiden pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2025. Sumber lain mengonfirmasi riwayat serangan terhadap fasilitas energi Rusia sepanjang 2024 hingga 2025. Beberapa angka detail yang tersebar di media sosial atau saluran Telegram, MIS, tonase amunisi, luas depot, jumlah drone yang ditembak jatuh, belum semua terverifikasi oleh lembaga independen. Oleh karena itu, kami sengaja menempatkan kata-kata seperti dilaporkan dan menurut laporan awal, untuk membedakan antara fakta terverifikasi dan klaim awal. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.